sangat suka sekali dengan kesaksian Einstein yang mengatakan bahwa memang gelap itu tidak mempunyai massa. Gelap itu memang tidak ada energinya, karena yang punya energi, yang punya massa itu adalah terang. Artinya kalau terang datang, gelap itu tidak ada. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan merenungkan satu tema praktikal, yakni menerangi kegelapan. Saya akan membacakan untuk kita semua firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi dari Matius 5 ayat 14 sampai ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, status dipanggil menjadi terang itu adalah bukan kemauan pribadi kita, melainkan kehendak Allah semata. Kita dipanggil menjadi terang dunia, itu semata-mata adalah kehendak Allah atas diri kita sebagai pengikut-pengikutnya, yakni pengikut Kristus, pengikut Allah yang setia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu adalah kehendak Allah bagi kita, maka itu harus dilakukan. Menjadi terang itu tidak ada kompromi, tidak bisa ditawar-tawar, dan itu adalah syarat mutlak sebagai orang yang menyatakan diri mau hidup menjadi setia dan seturut dengan kehendak firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah terang itu? Nah, terang bisa kita umpamakan sebagai pelita, sebagai bohlam atau lampu pijar, atau sebagai matahari, bintang-bintang yang berkelap-kelip, korek api yang menyalakan api, senter, dan sebagainya. Banyak ya alat-alat penerang di muka bumi ini ya. Nah, tetapi yang kita lihat maksudnya, yang dimaksudkan Allah supaya setiap diri kita menjadi terang itu adalah apa yang kita lakukan itu kelihatan adalah sebagai terang, bukan sebagai kegelapan yang disembunyikan. Dikatakan di dalam ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi terang itu adalah perbuatan kita yang baik yang memuliakan Allah Bapa di surga. Itulah maksudnya menjadi terang di dalam kehidupan kita. Saya bacakan lagi dari Yohanes 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak terang, sebagai anak-anak Allah, kita adalah manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan di bawah dipertanggungjawabkan kepada Allah. Perbuatannya itu dilakukan di dalam Allah. Jadi bisa kita definisikan dengan sangat praktis, sangat sederhana, bahwa terang itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, yang semuanya seturut dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang Allah maui di dalam kehidupan kita. Jadi apa saja itu? Secara praktis, mengasihi itu adalah terang. Ketika kita menjadi baik hati, menjadi lemah lembut, itu adalah sifat terang. Ketika kita sabar,
Ketika kita peduli kepada sesama kita yang kesulitan di dalam masa-masa seperti ini, banyak kepedulian yang bisa kita lakukan, itu adalah terang. Ketika kita setia melakukan segala sesuatu, dari yang terkecil sampai besar, itu adalah terang. Ketika kita rajin, baik rajin bekerja, rajin melayani, rajin membaca firman Tuhan, rajin bersaksi, itu adalah terang. Ketika kita jujur, itu adalah terang. Ketika kita taat kepada otoritas kita, kepada Tuhan kita, itu adalah terang. Ketika kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan, itu adalah terang. Jadi sederhana bukan, saudara? Terang itu adalah perbuatan-perbuatan kita yang memuliakan Allah Bapa di surga. Nah, sekarang sebaliknya, apakah gelap itu? Menurut Yohanes 3 ayat 19-20, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu nampak. Nah, saudara, jadi gelap itu adalah sebaliknya daripada terang, ya. Jadi lawan dari terang adalah gelap. Jadi gelap itu adalah perbuatan jahat. Kalau terang adalah perbuatan baik, maka gelap adalah perbuatan jahat. Contohnya sangat praktikal, sangat sederhana, berkata dusta, mencuri, membenci saudara kita, melawan otoritas, pemarah, suka berkelahi, bertengkar, dan sebagainya, menyontek, memfitnah, malas, dan masih banyak lagi daftar. Kalau mau ditulis satu persatu, slide ini tidak akan muat, saudara. Ini hanya contoh praktikal sehari-hari yang bisa kita jumpai. Ini adalah perbuatan kegelapan. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang sudah dipaparkan di sini, ini adalah lawan dari terang, ya. Jadi, terang dan gelap itu tidak pernah bisa bersatu. Saya suka sekali dengan kesaksian Albert Einstein, sang jenius matematika ataupun fisika. Di waktu kecil, di dalam kelasnya, ada profesor yang berkata demikian, murid yang dikasihi, sekarang mari perhatikan, kalau Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, siapa yang setuju? Wah, semua siswa yang ada di dalam kelas mengangkat tangan, setuju prof, ya, bahwa Allah menciptakan sesuatu. Lalu profesornya melanjutkan begini, kalau Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, berarti Allah juga menciptakan dosa, menciptakan yang jahat, menciptakan pembunuhan, menciptakan kematian, semuanya itu dari Allah. Wah, akhirnya tidak ada seorang murid pun yang berani angkat tangan lagi. Kalau tadi semua mengatakan, iya setuju prof, ya, Allah pencipta segala sesuatu. Tetapi sekarang setelah profesornya berkata bahwa Allah kalau menciptakan segala sesuatu berarti menciptakan semua yang jahat, akhirnya tidak ada siswa yang berani mengangkat tangan. Dan Einstein waktu itu walaupun masih kecil dan jarang ngomong, tetapi kalau ngomong luar biasa. Dia ternyata bukan jago matematika, fisika saja, ilmu eksakta, tetapi dia juga ternyata jago teologi. Dia berdiri dan mengatakan, Prof, saya keberatan sekali kalau profesor mengatakan Allah adalah pencipta kejahatan. Coba sekarang profesor melihat ilmu fisika. Apakah kegelapan itu ada massa? Profesor mengatakan tidak ada massa. Jadi yang ada massa itu apa? Yang ada energi itu apa? Terang, ya. Terang itu ada massa. Jadi sebenarnya kegelapan itu tidak ada. Sebenarnya dosa itu tidak ada. Sebenarnya kejahatan itu tidak diciptakan oleh Allah. Dosa tidak diciptakan oleh Allah. Karena apa? Karena mereka tidak menerima terang. Kegelapan itulah dosa, kegelapan itulah kejahatan. Karena apa? Karena dunia ini sudah didatangi terang, tetapi tidak mau menerima terang. Coba kita lihat di dalam ruangan yang gelap, kalau kita nyalakan terang, maka gelap itu tidak ada. Jadi sesungguhnya kegelapan itu tidak ada kalau terang itu datang. Jadi terang itu fungsinya adalah menerangi kegelapan. Nah, jadi Prof,
Allah tidak menciptakan kejahatan. Allah juga tidak menciptakan dosa. Nah, dari mana semua itu berasal? Itu adalah akibat dari gelap yang tidak menerima terang. Kemudian profesornya tidak bisa berkata-kata lagi karena memang benar kalau ditinjau dari fisika. Dan kemudian kalau ditinjau juga dari teologi, yakni dari firman Tuhan yang kita baca, bahwa memang dunia ini dalam keadaan gelap. Ketika terang itu datang, gelap tidak mau menerima yang terang, jadi tetap ada perbuatan jahat. Tetapi bila manusia mau menerima terang itu di dalam hidupnya, maka semuanya akan berbuat baik karena ada terang yang hidup di dalam diri setiap orang yang percaya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat suka sekali dengan kesaksian Einstein yang mengatakan bahwa memang gelap itu tidak mempunyai massa. Gelap itu memang tidak ada energinya, karena yang punya energi, yang punya massa itu adalah terang. Artinya kalau terang datang, gelap itu tidak ada. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya Allah memanggil kita semua menjadi pembawa terang supaya kita ini menerangi kegelapan yang masih ada di dunia ini. Jadi fungsi kita ini adalah mengenyahkan, melenyapkan kegelapan. Yesaya 9 ayat 1a, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan Yesus sudah datang ke muka bumi ini, dan dia sudah menjadi terang, dan dia juga mau memanggil setiap diri kita sebagai pengikut, sebagai orang percaya, dan sebagai murid Kristus, kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang. Jadi tugas kita yang paling utama di dalam hidup kita adalah kita menerangi kegelapan dimanapun kita berada. Jadi karena kita ini adalah terang yang menerangi dunia ini, jadi saat ini juga periksalah lilin kita, periksalah lampu kita, periksalah pelita kita. Masih tinggal berapa watt? Apakah masih ada bahan bakarnya? Bahan bakarnya kita tahu, yakni selalu terkoneksi dengan Allah, selalu terhubung dengan Allah, karena dialah sumber kehidupan, charger kita, dan dia adalah sumber energi kita, sehingga kita dapat menjadi pembawa terang dimanapun berada. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita berada di dalam dunia yang gelap, walaupun banyak lampunya, tetapi banyak sekali perbuatan yang masih dilakukan di dalam kegelapan yang Allah tidak kehendaki. Allah tidak berkenan kepada perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Kalau tidak ada terang, maka dunia akan cepat-cepat menuju kebinasaan. Jadi tugas kita sebagai orang yang menjadi pembawa terang itu adalah mengawetkan dunia ini, mencegah dunia ini cepat-cepat menuju kebinasaan, supaya kita dapat membawa mereka kembali kepada terang dan mengawetkan dunia ini dan memperlambat proses menuju kebinasaan itu. Nah, kiranya saya dan saudara sangat memahami tugas ini supaya setiap diri kita boleh menjadi pembawa terang dimanapun kita berada. Tuhan menguatkan kita dan senantiasa memberi bahan bakar yang cukup kepada kita untuk menjadi pembawa-pembawa obor kehidupan, pembawa pelita kehidupan dimanapun kita bersinar cemerlang. Kiranya Tuhan memampukan kita semuanya. Shalom.